Please welcome our guest star tonight. Guest star tonight is Ikadek Siki kalian telu. Om Swastiastu. Awi kena mastu namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam toleransi. Saya itu aja, Bor. Segitu aja, Bor. Bagian saya, Bor. Segitu aja. Oh, sedikit sekali. Bagian dia apa? Merdeka. Ya, merdeka. Biarin lah. Oke. Oke kan? Oke. Sangat berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena setiap hari kita berbahagia. Dari awal kayaknya pembukaan kita sangat berbahagia ya. Iya, dan sekarang itu berbahagia juga, Bor. Sudah episode yang ke berapa? 16. Inilah bintang tamu 16 guys. Penonton, mana Sejauh ini 15 episode. Udah. 15 episode tidak terasa kita mulai udah berapa bulan ya? 6 bulan ya. Mana? Baru 2 bulan lebih. 2 bulanan lah, 2 bulan setengah, 2 bulan 2 hari lah. Wah. 2 bulan 2 hari 6 jam kayaknya ya. 5 detik lagi. Dan semoga kalian yang di rumah tetap semangat, tetap berbahagia, tetap sehat walafiat. Salam satu jalur. Satu jalur. Baru. Merdeka. Merdeka, tetap merdeka. Dan bintang tamu hari ini adalah seorang pemuda yang gagah berani. Idaman tante-tante. Ya, tentunya dia kan punya tante kan. Betul. Ya, dia punya tante. Dia sangat sayang sama Kadek. Gitu. Katanya yang di Bali. Ya, gitulah maksudnya. Gitu. Bukan saya debut tante kan udah tua. Iya, tante itu masa yang manggil. Dan dia adalah sesepuh di Makau. Baru kemarin saya nanya, ternyata dia sudah 9 tahun ya, Nadia. Sudah 9 tahun. Baru 2 tahun. Sudah 9 tahun ternyata. 2 tahun, please. Gitu. Sama kayak 2 tahun, please. Gitu deh ya. Oke, please welcome our guest star tonight. Guest star tonight is Ikadek Terima kasih sudah mengundang. Oke deh. Terus sampai pada tes dulu. Cheers. Welcome drink kita hari ini. Polongannya gini dia. Apa welcome drink kita, Pak? Dia ada es. Oh iya, Frozen bir namanya. Ini endorse kita Lawson. Kayak gini ya, kayak apa namanya? Rasa birnya kayak soda water ya. Lawson bir kita, Bor. Iya. Lawson. Oke, ini adalah seorang pemuda yang dari Bali yang sudah lama kayaknya ya. Lama sekali 9 tahun kan ya. 9 tahun di sini. di Bali lama apa di sini? Enggak, di sininya kan Di 9 Bali tahun. kan ada kecil lama. Kurang lebih segitu. 9 tahun. Namanya Ikadek Ginantara. Oh, perkenalkan dah dirimu dulu deh. Ya deh, intermezzo dulu deh. Intermezzo katanya. Langsung. Silakan deh. Ambil dah waktu. Kalau nggak ada intermezzo, Inter Milan boleh deh. Ya kadang dah ngomong. Inter lagi, Inter apa lagi? Kita host kan enggak? Udah. Saya cuma diam aja. Ya ngomong sana deh. Tanya orang ngomong. Ya biarin kadang Sekarang sekarang. deh, intermezzo dulu deh. Perkenalkan diri. Kenalkan. Ya kadang ini namanya. Halo penonton. Penonton. Nama saya Kadek Ginantara dari Karangasem aslinya. Karangasem Manggis lebih tepatnya. Bintang Bintang apa nih? bintang kelahir, Bintang lahir. Cancer, Scorpio. Zodiak. Zodiak. Misalnya saya Virgo. Zodiak maksudnya, sorry guys. Virgo berarti Agustus ya deh? September. September ya? Ya, itu dah penonton dah. Apa? Virgo. Virgo lambang apa tuh? Virgo lambangnya. Nah, apa ayo? Cewek. Apa lambangnya Virgo? Cewek kan ya? Ih, Cewek. lambang Virgo nggak tahu. Anak gimana zodiaknya sendiri nggak tahu. Apa Virgo? Timbangan. Iya kok. Libra baru timbangan. Makanya saya nanya, tahu nggak apa lambangnya? Coba taruh di internet dulu. Cewek. Cewek gini. Berat. Berarti gini gantengnya berarti Iya. dilihatin para cewek berarti ya.
Hobi. Hobinya olahraga semuanya. Olahraga. Semua olahraga. Semua olahraga deh. Oh my god. Kadek berarti besar dan dari kecil tumbuh kembang di Karangasem Manggis. Gimana keadaan desa sana, Dek? Tapi sebelum itu namanya Kadek Ginantara. Ada arti nggak tuh namanya, Bor? Kadek kan artinya? Kalau arti dari kadek kan kalau dari orang Hindu kan anak kedua. Iya. Bali anak kedua namanya Kalau Kadek. Ginantara Ginan itu diambil dari nama bapak. Karena bapak saya kan namanya Iwayan Gine. Terus saya dikasih nama Ginan dan kakak saya Gini gitu. Biar ada dari orang tua diambil. Adanya gitu. Oh, ada Adiknya yang beda. Gini sama Ginan. Gini, Ginan, Kurang lebih adanya sama. gitu. Iya, benar. Gitu ya. Kau ada kau. Ya, Ini kadang-kadang. Nah, saya ingin tahu tentang situasi desanya kayak gimana, Dek? Situasinya sejuk. Ya kalau mau nyari tua ada di rumah juga. Tua banyak. Ya, Dua. tua jake lah. Tua sama arak. Ya kalau yang mau nyari arak juga ada. Karangasem kan pabrik, gini apa namanya? Iya, Kan paling pabrik. Petani, Populer, petani iya. arak juga kan ya? Kenalnya kan arak Karangasemnya. Iya. Terus kegiatan apa namanya? Mata pencaharian masyarakat. Nah, Kalau di Manggis sendiri kebanyakan dari mana tadi? Manggis. Manggis mana suaranya Manggis? Karangasem, ye. Kemarin ada komplain Bor. Agak delay. gimana? Pas, pas saya ngomong Belum diupload terus dulu. dipotong-potong. Terus Saya kan dia tadi lihat HP, makanya kalau saya lihat HP gini dulu, agak diperkeras bunyinya. gimana kegiatan masyarakat Manggis? Yang pertama Mata pencahariannya? Manggis sebuah orang. Ya biarin ya. gini. Kan bener kan? Mata pencariannya itu yang pertama itu ya kebanyakan di sawah karena di sana masih banyak ada sawahnya dan juga perhotelan lah. Perhotelan? Ya. Di Manggis kan ada hotel Aman Kila yang paling terkenal. Tolong dong, jangan ribut di dalam ya. Ih, Mengganggu sekali kalian. Aman Kila ya Ya, Karangasem. Aman Kila itu yang paling terkenal. Saya dulu kerja di Aman Nusa. Iya. Ya. Kalila. Itu sebagian besarnya sih Itu Manggis itu kecamatan, desa atau? kecamatan Manggis. Sama desa Manggis sih sebenarnya. Kadek di desa Manggisnya. Ya. Oh, Di nggak ada Patung desa. Manggis itu masuk dia ke utara. Oh. Berarti di sana masih sawah, persawahan, padi deh. Ya. Perkebunan kebanyakan. ada juga kan? Perkebunan enggak juga. Sawah saja semua. Persawahan. Ya. Oh. Padi, kacang, jagung biasanya kayak itu. Kadek orang tuanya petani atau PNS? Kebetulan dari bapak sendiri kerjanya di Aman Kila dulu. Oh, Aman Kila Ya. itu. Kebetulan ya. Ya, Kalau betul. kesalahannya deh. Kesalahan Anda itu memotong orang berbicara. Benar nggak? Iya, itu dah. Matur dulu nggak dikoreksi saya. Saya bilang kemarin ada yang ngomong, pas saya ngomong kan terus dipotong-potong. Matur nuwun, kalau orang itu dikoreksi itu terima kasih kan? Kan dia Orang kan bisa salah ya. salah ya. Betul nggak penonton? Dikoreksi itu hal yang bagus. Dia bawa penonton. Karena bayar. kita- Ada penonton sini ya. Penontonnya bawa minum sendiri. Dor. Terus baru ada yang mau ditanyakan, bro, kamu udah kakak gitu tadi. Lanjut tentang gini dulu, masa kecil. Masa kecilnya kadek kayak gimana, Dek? Nah, Ya, sama orang-orang lain lah. Ya, yang bermainnya ke sawah, main layangan, kayak itu, main kelereng, ya sama lah. Kalau bapak sendiri gimana? Saya kecilnya waktu itu panjang ceritanya, nanti aja saya ceritain di belakang layar. Oh. Panjang ceritanya. banyak. Terus di mana sekolah dek? SD? Sekolahnya di SD sampai SMP-nya di Manggis sendiri. Terus dari SMA saya sudah merantau ke Singaraja, ke Beleleng. Ke Beleleng juga ya? Kan? Beleleng Iya, kan? iya. Kedua. Waduh, Ya, itu saya- kelas berapa ke Beleleng? Dari SMA saya sekolahnya di SMK 3 Singaraja. Singaraja, Ya, yang SMA di Banyuning. Banyuning, War. Jangan saya tanya Sama saya. banyak lagi Jangan tanya saya. 40 menit lah. Terus di Manggis yang kan di sana udah ada villa tadi ya? Hotel. Hotel Ya. itu berarti udah mereka udah siap menjual apa namanya view-nya apa aja yang ada bisa ditawarkan di sana. Pemandangannya di sana lautnya
bagus sekali untuk di Amankila sama di Candi Dasu juga sama pegunungan. Kalau Virgin Beach itu Manggis punya ya? Bukan ya? Jauh tuh. Nah, jauh sama Manggis sih. Terus pantainya ada di Seperti dekat Dero. Candi Dasu yang dekat. Candi Dasu sama Padang Bay, Pelabuhan Padang Bay. Nusa Penida itu di Klungkung itu kenapain ke Karangasem? Saja. SMP, SMK, sebelum ke SMK, SMP di mana? SMP di SMP 2 Manggis. Pertanyaannya, Dek, playboy nggak pas SMP, Dek? Percaya nggak? Tampang kayak gini playboy. Kan ganteng kan, pasti kan. Playboy sih enggak, cuma Ya, pasti ada jadi idaman. Enggak juga. 99,9% gantengnya ginan. Ntar biarin teman saya ngomong dulu. Terus SMP, ada kena, itu udah kemana di SMP, nggak playboy berarti ya? Enggak lah. Sewajarnya aja. Berarti yang cewek Lebih- player, bukan Dek playboy. Kalau Dek nggak playboy, berarti yang cewek-cewek sekitar player ke Dek gitu ya? Mungkin Komang yang playboy. Saya kan nggak ganteng. Penilaian saya gimana, ganteng nggak? Cabi, saya cabi. Gak ada yang jawab penontonnya. Berarti penontonnya nggak setuju ya? Nah, itu deh. Terus setelah di kampung, Ya. SD, SMP di Manggis, pindah ke Ke Beleleng. Beleleng untuk SMA-nya. Kenapa nggak di daerah? Manggis. Dulu dari bapak sama orang tua lah lebih menghindari, bukan menyetop, mengurangi lebih tepatnya, mengurangi dari segi minuman. Soalnya kan yang di Karangasem kan rata-rata semuanya bisa minum lah. Bisa minum, itu, iya pasti. Terus Kan di orang dari Beleleng nggak ada pergaulan minum pada? Sama saja, sama saja sebenarnya. Keluar kandang singa masuk kandang. Karena harimau jadi sama saja sih. Kalau di Karangasem kan tua sama araknya. Iya. Kalau ke Beleleng Arak beras. arak beras GGH-nya. GGH lah, GGH di Beleleng. Hidup GGH. Sekarang GGH apa? Tinggalnya sama siapa deh? sama paman adiknya bapak di sana. Tinggal. Oh, ada di sana juga kerja Kerja di Beleleng. sebagai Bank di Bank BPD BPD. Bali. pegawai bank. Pegawai bank. Oh, berarti ada ini dari orang tua yang lumayan lah, bukan kaya tapi dia mampu gitu loh. Sederhana. Nah, sederhana kan orang pamannya Udah di pegawai atas bank. sederhana. Iya. Dibilang sederhana, kaya, mungkin Mencukupi lah ya. Kaya kan Cukup nggak lah. ada Nggak, gininya, ya. nggak ada rata-rata Rata-rata kasnya, kayanya. ya. Cukup lah untuk bisa untuk makan, bisa untuk sekolah, cukup lah. Apa Bisa biasanya untuk minum juga. Dimasakin apa biasanya pas kecil ya sama orang tua, Dek? Paling Kalau favorit? kalau di desa sendiri di Manggis, saya lebih senangnya jukut kelor. Kalau Abang tahu jukut kelor? Kelor bahasa Indonesianya? Sayur apa? Kelor. Kelor bahasa Indonesia. Terus sayur. Dia nggak tahu sih. Kelor. Sayur kelor, Sayur sayur kelor. Ya. Favoritnya kada ya? Ya, Tapi saya belum pernah makan sayur kelor dulu. enak banget. Yang ada banyak-banyak tuh kan? Si kuah jangan ada. Oh, panjang-panjang. Si kuah. Gimana buahnya? Si kecil daunnya. Isi Lingkar-lingkar. enggak isi buah ya. Ting. Terus yang dipakai Enggak isi. Daunnya. Daunnya. yang- buah kelentang. Oh, Oh, buah kelentang ada. Oh iya. kurang tahu kalau untuk Terus sama buahnya. apa namanya, Dek? Ikan. Biasanya kalau kelor itu sama kelapa muda lebih enak. Oh. Lebih enak. Wih, Ya. Itu Kelapa aja. muda enak dah sama kacang merah biasanya. Dek kelahiran tahun berapa, Dek? Saya tahun 90. 90 ya. Lagi setahun beda Masih sama muda. kita ya. Masih muda lah. Ya 30. Ya kan, Wira? 30-an umur ya ya. padahal saya kemarin udah tahu. Ya, nggak apa. Ya nggak kelihatan lah. Iya. Oh. Saya kira dia umurnya baru sekitar 27-28 loh. Serius, baru soalnya saya ngobrol kan umurnya sudah kepala 3 ternyata. Kepala Sama, tiga sama. nggak beda jauh. Iya. Kepala saya udah Bener buta. aja, udah jauh beda. Saya ada kepala 0 karena kepala saya udah lingkar lagi. Udah nggak ada rambut. Terus SMA jurusan apa deh? SMA saya sekolahnya di SMK. SMK. Ya di jurusan otomotif. STM. Ya STM dari perbengkel lah dibilang. Kenapa nyari STM? Dulu Hobi motor? dulu ya karena pengen cita-citanya jadi montir kayak gitu biar bisa merakit mobil kayak gitu. Pernah ikut trek-trekan nggak? Biasanya STM pasti suka trek-trekan.
nggak pernah ikut. Nonton sering. Sering. Kan di Beleleng kan ada Iya, juga teateran. ISA dulu yang Bawa di Deleng. ya. Teateran nggak pernah. Berarti Dek cita-citanya pengen Dulunya pengen jadi yang bisa membuat mobil lah seperti itu. Oh, berarti cita-citanya mau kayak Rudi Salim ya? emang Rudy Salim otomatis gini. Ya kan dia gini bawa jual showroom apa nah mobil-mobil showroom otomobil mobilnya gini itu maksudnya, keren, ya. sport car gitu ya. Kalau dia kan dijual belinya. Kalau saya Bukan di montirnya. ya, bukan montirnya. Kan awalnya jiwaan dari sana dulu, Bor. Kenapa Iya. arahnya ke showroom menjual sport car, betul nggak? Iya, Karena Saya di ngerakitnya pengennya dulu kayak gitu. masa ada kenakalan sama sekali Dek, di masa-masa remaja? Dulu kenakalannya palingan bolos sekolah kayak gitu. Di Bali nggak pernah ada tawuran ya? Di Bali Zaman itu ada nggak tawuran, Dek? Orang Bali jarang melakukan Dulu tawuran. nggak ada. Wong Jawa ae ku. nggak ada tawuran dulu. Jawa. Palingan ya dia yang dibilang kamu tadi itu di ya trek-trekan tuh banyak lah ada di Bali. Di tawuran itu nggak ada. Ya emang dan dulu saya nggak pernah dengar ada yang trek-trek. Jakarta paling hobi mereka trek-trek gitu. Apa namanya tawuran. Ya. Terus kenakalan apalagi yang pernah yang terkesan yang masih ada ingat di masa SMA? Dulu itu pas pelajaran kalau nggak salah bahasa Inggris ini. Sebenarnya saya paling tidak suka bahasa Inggris ya. Sampai Bodoh. ya dibilang bodoh mungkin lebih jelek dari bodoh. Sangat Nggak suka kurang lah, nggak ya, suka nggak lah. suka banget sama bahasa Inggris. Dulu kita yang di satu kelas itu sampai ninggalin gurunya. Gurunya ngajar, Ya, ditinggal? Ya, kita Ah, dihukum dulu. Nggak dihukum waktu itu. Ya Skorsing, di skorsing. enggak, mungkin kan nggak salah itu Guru BP ketua- ada nggak, Dek? Guru BP. di STM itu ada dulu guru BP-nya. Loh, Ya. bagian-bagian. Kalau nggak salah ketua kelasnya aja yang dipanggil. Gurunya takut sama muridnya kayaknya ya. Iya, waktu itu gurunya sampai nangis. Kita tinggal yang Guru cewek? Ya, cewek dulu. Gurunya. Ingat banget itu. Kita permisi bilangnya ke toilet, tahu-taunya kita di kantin duduk. sampai pelajarannya selesai. Ya, sampai pelajarannya selesai karena kebanyakan kan orang anak-anak STM kan nggak gitu seneng lah sama bahasa Inggris kan. Kita lebih fokusnya di Pelajaran apa? Ya, di jurusannya kita masing-masing. Kalau di otomotif kan, di otomotif semuanya kayak gitu. Berarti di STM itu udah diajarin ngerakit motor. Kalau di STM kita itu dulunya bukan ngerakitnya, kita memperbaiki dulu. Servis. Ya, servisnya dulu. Ya, teknisi lah dibilang. Oh. Ya, dari kita bongkar pasang kayak gitu. Bentar ya. Ya. Ini ribut sekali ini. Terus kalau pelajaran di STM itu kan bongkar mesin. Ya, Gurunya kalau ngajarin itu bawa mesin deh ke kelas. di STM ada beberapa mesin yang mesinnya saja Sudah sama disediakan ya udah disediakan sama sekolah. Bawa mesin berarti gurunya. khusus praktek. Gurunya nggak bawa mesin, pihak sekolah udah menyediakan. Oh, di depan. Ya, Di ruang depan praktek. bangku lah ya gitu ya. Ya, di ruang praktek sudah ada mesin yang disiapkan. Prakteknya tiap hari atau Nah, Prakteknya itu kita kan ada teori, ada praktek. Biasanya Senin sampai Rabu itu kita praktek. Senin sampai Rabu. kan susah teorinya deh. Awal-awalnya susah pastinya. Kayaknya Kan kalau saya bayangkan kayaknya kalau praktek apa namanya teori itu Teori, lebih ya. susah sekali kayaknya. Masukin apa namanya obeng ke sana. Nah, biasanya- itu ada itu benar. Soal itu kita kan dulu sekolah kalau Jumat bawa ember gitu kan, piket istilahnya. ya, Di sana bawa obeng kamu sekolah ya. kita nggak Obeng boleh. itu kayak bawa baut ke Enggak lah, sekolah. Enggak kita ya? kan udah disediakan. Enggak gitu bekalnya. Udah disediain di Ya. sana. Tetap Dikira kita mau bawa. beneran. Ya benar. Kirain bawa knalpot dari rumah Enggak. gitu bawa Kita obeng. tetap kok kayak sekolah tasnya SMA. bawa berat tasnya bawa knalpot kan gitu jadi anak STM enggak gitu ya. Enggak. Oh gitu. Bawa kampas kopling nanti ya. Beneran tuh. Stang gitu, Enggak. stang motor kayak Palingan cuma bawa yang kayak kelistrikan itu loh. busi itu kan ada busi. Test pen kayak gitu biasanya. Test pen Test biasanya. pen ya? Ya. Test pen. Oh, pen. Untuk apa tuh?
untuk ngecek kelistrikan di mobil kayak gitu. Biasanya kan kalau ada yang salah kan bisa ngecek dari test pack. Mobil sama motor deh. Di SMK 3 Singaraja itu cuma mobil. Mobil, motor enggak? Enggak, mobil saja. Berarti kadang ada kerusakan motor nggak tahu sebenarnya. Bilang nggak tahu, tahu juga. Sama-sama Ya, berarti ya karena caranya ya. mobil sama motor tuh lebih kecil lah komponennya dia. Kalau mobil kan lebih besar lah dari segi. Berarti gurunya mostly cowok ya? Ada juga yang cewek. Wah, underground waktu itu cewek, kalau Ya, gurunya biasanya cewek nggak jarang loh ada guru cewek itu bisa rakit-rakit di dunia perbengkelan gitu. Muridnya juga ada cewek waktu itu. Murid ada Ya. cewek, tomboy berarti. Bilang tomboy enggak. Oh, lady seperti ya. Ya, cantik dia. Berarti kalau ada yang Mantannya dek. Enggak. ada siswa cewek berarti idola sekali ya ceweknya dia. Ya, Oh, Semua cuma begitu ya? satu lagi itu. cewek. Satu? Satu Oh. di kelas saya. Jadi Satu. prinsesnya di sana ya. Oh, dulu pakai mobil aja deh ya? Ya, di mobil. Tapi dia bisa bawa mobil? Sekarang karena sudah jarang sekali, Oh, jadinya udah gini ya, mati ya. dibilang bisa, Driving-nya. bisa, tapi sudah enggak kayak dulu lah luasnya bawa mobil. Oh. Terus setelah tamat SMK? SMK, lanjutannya mana? SMK lanjutnya ke Undiksa. Sebelum ke kuliah saya dapat istirahat dulu, kerja di tempat magang saya dulu, kerja satu tahun kalau Di nggak bengkel salah. juga? Ya, di bengkel juga, karena bosnya yang ngajak waktu saya training magang lah dibilang. Masih di Beleleng juga. Masih bulele. Ya, Waduh. Beleleng bengkel Sahrul namanya, baik banget bosnya. Hmm. Di sana saya diajak kerja sama dia sama dua tahun lah kalau nggak salah. Setelah itu dari orang tua ngasih pilihan mau kuliah atau tetap kerja. Gitu. Ya orang tuanya sih maunya kan kita semua dapat titel lah. Kuliah. Ya jadinya saya kuliah di Undiksa Singaraja. Gitu. Tapi Sampai- jurusannya itu saya yang pertama jurusannya D3 pariwisata. Dari STM ke Ya. kenapa nggak lanjutin Ke mesin maksudnya. Iya. Karena waktu itu di Undiksa Oh, jauh melenceng ya? ya jauh banget melenceng di sana. Di Undiksa karena orang tuanya pingin berubah lagi pemikirannya, pengen menjadi guru kayak gitu. Tapi saya milihnya lebih ke pariwisata karena saya lebih suka olahraga, kan dibilang dari tadi. Saya sukanya olahraga, jadinya saya milihnya D3 pariwisata. D3 pariwisata. Apa aja pelajarannya? Tahu Gitunya. bidang-bidangnya itu? Studinya. Olahraga pariwisata itu kayak kebanyakan sih olahraganya di outdoor, di outside lah, ya di luar lah. Keluar di luar. Ya, Oh. ya kayak nyelam kayak itu, panjat tebing kayak gitu, snorkeling. kalau itu lulusannya jadi apa deh? Kebanyakan yang teman-teman saya itu kebanyakan jadi guide, ada juga di Balawista juga ada, di perhotelan ada. Lifeguard. Lifeguard ya. Jadi guide lah paling utama ya. Ya, Guide untuk guide juga. guide untuk olahraga ya, berarti Olahraga sport tourism lah dibilang. sport tourism. Dia 3 berarti 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Kira water sport, karena water sport itu bisa deh. Water sport bisa juga. Water sport Yang pakai jet ski. bisa juga. Karena dia kan basicnya harus punya kayak sertifikat untuk lifeguardnya juga. kan. Adrenalin ya, kayak gitu ya. Ya, adrenalin. Di rafting juga. Saya juga Parasailing itu deh yang parasailing enggak ya? itu kan termasuk pariwisata juga. Bisa juga ya. Bisa. Pokoknya yang pariwisata yang berhubungan dengan sportnya. Ya, olahraga pariwisatanya. iya, Kayak iya, rafting, golf itu juga termasuk. Kalau di perhotelan palingan lifeguard di swimming pool sama trainer di gym. Kalian dek di bagian apa aja di sport? Saya senangnya sih nyelam. Renang berarti ya. Ya, renang. Nah, maunya sih jadi lifeguard dulunya, tapi belum sempat duluan ke sini, akhirnya belum dapat sertifikatnya kayak gitu. Oh, berarti lama di Buleleng ya? Ya, lumayan lama. D3. D3 habis D3 saya lanjut ke S1 perguruannya. Lagi di Ya, Undiksa. olahraga penjas kesrek namanya untuk di sekolahnya. Ya, saya disuruh lanjut sana sama orang tua karena ada dukungan orang tua juga karena udah tanggung kan. Mahal bayarannya, Bor. Undiksa, Bor. Tahun Saya- berapa tuh?
Itu saya mulai masuknya kalau saya 2008 ya. 2008 kuliah sana. Iya. Awalnya dari D1 Kayaknya 2008 saya. sampai Udah lama banget. 2012 berarti udah lebih ya. Ya D3 udah beres. Title-nya deh apa tuh? Sekarang punya. Sekarang namanya Kadek Ginantara SPG ya apa lagi? enggak, saya cuma AMD. AMD. Ya, S1-nya saya tidak selesai lah dibilang. Oh, nggak selesai. Oh, gitu. Keburu ke sini. Keburu Oh, belum selesai kuliahnya, Ya, Keburu untuk berangkat. untuk D3-nya sudah sudah selesai, selesai. S1-nya Ya, belum. D1-nya Berarti title-nya sekarang cuma AMD. AMD aja. Kalau itu selesai sarjananya apa jadinya title-nya? SPD deh. AMD SPD. Iya. AMD itu apa? Ahli media dasar. Aduh, Ahli media namanya dasar. makin banyak, Bos. Kok bisa ke media? Karena dia tuh gimana dibilang ya, di bidangnya dia kayak itu. Oh, Kayak D1 kan ada D1, D2, D3 kayak itu. Ke SPD juga. SPD kan udah ke jenis sarjana dia. Sarjana pulang desa. Sarjana pulau desa SPD. Kalau yang di desa kayak gitu. Pulang desa betul sekali tuh. Nggak mungkin ya sekolah tinggi Ya, seperti yang penonton tadi bisa pulang ke desa. Jadi apa? Pengangguran bisa Pengangguran. jadi kan. Makanya dia milih untuk berangkat keluar. kenapa deh nggak selesaiin dulu S1-nya baru keluar deh? karena dari sebelum saya mau lanjut ke S1-nya itu kepingin kerja keluar. Keluar. Keluar Oh. Indonesia, keluar negeri lah Jadi dibilang. mumpung ada kesempatan Ya, diambil. dulu kesempatan saya ambil. Kesempatan. Nggak mau saya Kirain kesempatan. lidahnya pendek Ngomong-ngomong, berapa habis biaya tuh total tuh untuk sampai ke S1 belum kelar tuh dari D3 lumayan kalau biaya sampai 100 deh. lumayan banget. 100 sampai Kayak sepertinya sampai 100. karena saya dulu dari saya mulai juta. kuliah itu dapat beasiswa. Saya Oh, dapat beasiswa? ya nyari lah beasiswa dibilang. Oh, bisa nyari ya? Ya, karena kan kita harus ikut kayak organisasi di university kayak gitu. Ya, Kayak lulus dapat beasiswa. ya setiap tahun lah dapat, ya, setiap bulan lah dapat. Itu kategori beasiswanya dari mana? Dari kita rajin di organisasi, ya, kita aktif lah dibilang, aktivis lah dibilang saya. Gitu. Nah, itu tidak tutup kemungkinan nggak kalau lulus sarjana di Undiksa, lulus misalnya sarjana ini, bisa nggak ke jadi guru penjaskes di sekolah negeri? Bisa. Banyakan kalau di Undiksa tuh yang di Bali terutamanya. Tadi kan pariwisata kan jurusannya? Ya, yang di tiganya pariwisata. Oh, S1-nya untuk keguruan. keguruan. Oh, Iya, itu baru bisa ya. keguru, ya. Kalau D3-nya lulus berarti nggak bisa ke guru. Enggak, karena itu Belum kan bisa untuk ya? pariwisata. Oh iya 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 iya. Di tiga itu nggak ada guru. I see. Cuma S1 aja. Oke. 6 tahunnya. Oh, nggak kasihan deh S1-nya. Bisa nggak kalau kadek sekarang pulang nyusul gitu? Bisa. Sekarang sudah nggak bisa karena sudah lama. Oh, nggak bisa. Ya. Saya kan di Makau kan sudah sekitar 9 tahun. Gitu. 9 tahun, berarti 9 lama ya. Sudah lama. Berarti Kalau mau ngulang. ngulang itu biasanya 1 tahun lah maksimal. lah. Kuliah lagi. Kuliah lagi. Oh. Ngombe saya ngombe masih. Yuk penonton, minum. No, cis lu semuanya, cis. Ambil dong, beli Pak Debir. Kok hostnya sibuk ya? Penontonnya banyak. Er. Ya, Dek, awalnya ke sini gimana ceritanya, Dek? Awalnya ke sini itu Makau. kebetulan ada saudara yang sudah bekerja di sini. Dia yang memberitahu kalau di sini ada lowongan. Untuk saya kerjanya pertama di sini itu jadi tukang bersih lah untuk di spa attendant lah. Oh, dibilang. spa attendant. Kebetulan saudara saya itu kerja di spa. Ya, dia bilang ada lowongan untuk jadi spa attendant-nya. Ya, saya mencoba ikut interview waktu itu. Terus apa namanya? Kadek kan katanya tadi nggak suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. Terus cara pas interview pasti bahasa Inggris dong. Iya, ini cerita lucu ya dibilang kalau saya. Lucu. Lucu, ketawa dulu. Ini dibilang cerita lucu ya.
waktu pas pertama interview itu Kau. kan disuruh Skype ya dulu ya, Skype itu. Ya pada saat Skype karena saya tidak begitu bisa bahasa Inggris, tidak bisa lah dibilang, bukan tidak begitu bisa, tidak bisa bahasa Inggris. Saya bilangnya sinyalnya jelek, biar saya tutup cepat gitu. Baru di hari berikutnya saya ajak teman saya yang bisa bahasa Inggris berdua. Tapi nggak pakai Skype kali ini, cuma nelpon biasa. Voice call, ya, voice call ya. kayak gitu, nelpon biasa. Teman saya pakai headset satu, saya pakai headset satu, dan pada saat mau nanya, tiba-tiba yang interview itu pakai bahasa Indonesia. Loh, kok bisa? Jadi yang interview itu dari Singapura orangnya, tapi bisa bahasa Melayu. Oh iya, Ya. Singapura kan Melayu ya. Ya, itu Pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa ditanya? Indonesia, dia cuma nanyanya cuma dua. Kamu bisa bekerja dengan tim apa tidak? Saya jawab, bisa. Bisa. Pasti dong. Oh, Pasti cuma bisa jawab, bisa kayak gitu. Sama can gitulah. Yes, I can. karena bahasa Indonesia. Oh, Makanya Indonesia. kan saya harus menjawabnya bahasa Indonesia. Gitu. Yang kedua, dia nanyanya, mau nggak untuk kerjaan ini bersih-bersih yang di toilet sama bersih untuk treatment room. Saya jawab langsung, mau kayak gitu. Sudah selesai aja, seperti itu interviewnya. Gitu aja pertanyaannya. Simple ya. Dia setelah itu dia nyuruhnya ya, tunggu beberapa bulan dan lengkapi dokumen kayak gitu aja. Berapa kali interview deh? Cuma satu kali. Sama orang Singapura itu aja? Ya, cuma orang Singapura itu kebetulan kalau nggak salah direktur. Ya. Oh. Ginan ini ya bukan anak Four Seasons. Dia Bukan. di anak sebelum pertama ke sini di Conrad ya. Conrad. Conrad Hotel, Conrad, Conrad Hotel. okay? This is Ya. the Conrad people, staff, employee. Jadi kita mencomot dia, langsung kita gabung jadi anak-anak kita di sini, anak gangster kita. Tapi di kan sini. masih dalam satu manajemen Satu geng. sen. Ya, Jadi gitu deh ya. Gimana ceritanya deh kok bisa sekarang di Parisian gitu loh? Dia sekarang di Parisian manajemen pas satu manajemen sih sama Sen. Ya, masih properti ya sama satu kita masih. properti lah. Gimana ceritanya kok bisa ditransfer ke Parisian tuh? Dulu kan saya pada saat saya kesini itu Dari Conrad. Ya dari Conrad kan udah kerja lumayan lama lah di Conrad. Setelah itu hotel untuk Parisian kan baru buka. Itu baru selesai lah opening team. Bos saya kebetulan yang ngajak itu disuruh ayo pindah ke Parisian. Pertamanya sih disuruh untuk prepare lah, dibilang untuk supaya prepare yang di Parisian, saya bantu-bantu di sana. Terus bosnya bilang transfer aja ke Parisian kayak gitu. Jadinya bos yang ngajak untuk kerja di Parisian. Internal transfer lah. Internal transfer. Kerjaannya sama. Ya, di Parisian dulu saya kerjanya sama. Setelah transfer dari Conrad, spa attendant di Conrad, setelah itu ke opening team di Parisian, spa attendant Masih posisi spa attendant dari dulu sampai sekarang. Sekarang waktu jelang beberapa tahun saya beruntung dapat promosi, dipindah. Tepuk tangan dulu promosi dari Ginan. Jangan tidur kalau penonton. Jangan tidur. Penontonnya bosan sedang mendengarkan. Terus promosi kemana? Promosi di sana ada kotanya Gaji naik kosong. ya? Gaji Naiknya ya 500 lah dibilang. 500 juta. Ya, terima kasih semoga Astung Karir. Alhamdulillah. Di bagian mana? Kan ada. Promosinya bagaimana? Di promosinya di resepsionis di gym. Oh, resepsionis. Oh, Ya, satu lagi ada ya. GR. Di GRO jadinya. Oh, Ya. JRO untuk khusus Di gym. gym. Ya. susah nggak kerja JRO? Saya kan kendalanya cuma di bahasa. Sekarang masih belum lancar. Masih sama saja. Tapi kau resepsionis harus bisa kau angkat telepon. Iya, biasa lah. Ya, Mas Tidak lah. bahasa Bahasa sehari-hari lah. Kantornya susah nggak deh? Kantonis, saya agak susah membedakan mana Kantonis sama Mandarinnya. Tapi basic oke lah, ngerti lah orang. Tapi Ngerti. learning by doing berarti tidak ya. Iya, benar. Berarti reading. Kalau ada yang tamu Cina, misalkan kebanyakan tamu-tamu Cina kan Tamu jarang Cina, yang Cina. bisa bahasa Inggris Ya. kan. Bisa nggak komunikasi gitu? Untuk di sekitaran di gym
bisa saya. Masih Sudah bisa lah. Coba praktek deh. Saya mau minum bir, ini misalkan tulisnya apa? Kalau bir saya nggak tahu. Minum air. Air itu Masa kalimat saya mau minum air sekarang gitu. Kalau tamunya mau minta air, jawabannya apa deh? kalau minta air, saya bilangnya sebian yaosoy kau benar. Kelasnya deh, kira. Sebian yaosoy sensang. Oh iya, tahu itu. Gimana? Benar apa tidak penonton? Saya kurang. Sorry ya. Enggak. Artinya apa deh? Di sana ada air. Oh. Sensang itu kayak gimana ya? Bapak lah. Iya, Pak. Saya itu. Lebih halus lah. Saya nangkep singsang aja, Ya, Bor. seperti itu. Singsang sama nyungsang. Nyungsang tidur apa lahiran nyungsang ini? Jiro itu job desk-nya apa aja deh? Dia kebanyakan receiving call, ya untuk terima telepon, serve tamu pada saat dia baru masuk ke gym, registration untuk di formnya, sama kasir saya dapatnya. GRO. Kasir di uang. Wih, keren. Untuk join membership. Oh, berarti kadang tahun berapa jadinya ke sini ya? Tahun 2013 November tanggal 25. 2013. Itu 25 November 2013. kadang ada teman diajak ke sini waktu itu. Wih, lumayan. Sendiri saya. Lama di sini. Sendiri. Sendiri saya ke sini. Sebelumnya udah pernah keluar negeri atau? Tidak sama sekali. Pertama kali keluar negeri ke Sendiri. Macau. Salam tangan Ini saya orang yang beruntung dibilang untuk bisa kerja keluar, tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Cina apalagi. Dulu kan di sini kan kebanyakan orang-orang Cina, tamu-tamunya kan tamu Cina. Saya orang yang beruntung yang bisa kerja keluar dengan tanpa yang perjuangannya sangat berat, guys. Tepuk tangan dulu. Terima kasih penonton, terima kasih. Dari Bali langsung ke Hong Kong atau? Ya, dari Bali ke Hong Kong dulu transit, setelah itu naik ferry ke Macau. Ke Mongolia. Ya, sama renang maunya saya. Tapi nggak diajarin jalan-jalannya menuju ke sini ke sana sini. Enggak diajarin. Terus kadang gimana caranya menemukan? Saya nanyanya sama pramugari ke pramugari pesawat yang saya naik itu cantik benar. Kan di Garuda Indonesia ini. Saya pertama kali naik pesawat Garuda Indonesia. Sangat beruntungnya saya kan. Wah. Ya, dari kebanyakan yang biasa kan AirAsia kayak gitu ya. Kecil pesawat ya, AirAsia. Saya naiknya Garuda Indonesia. Terus pas sudah landing di Hong Kong, saya nanya sama pramugarinya. Pramugarinya saya tanya, gimana saya mencari untuk ferry ke Macau. Ya, saya disuruh untuk nanyakan sama staf yang di bawah. Pas saya turun, saya mau nanya, saya ketemu sama, dibilang orang tua, ya sudah agak tua lah. Bodah. Ya, yang sudah tua gitu, saya nanya di sana. Saya dikasih peta sama pramugari itu, saya lupa namanya juga, saya nggak ingat. Singsang. Ya, saya dikasih peta, disuruh nunjuk ini nih. Saya kasih sama petugasnya di bawah. Sudah orang tua, ada cewek juga. Saya nanya, ini cewek. Saya cuma bisa body language lah dibilangnya. Saya cuma tunjuk gini. Body language. Dikasih tahu, saya dikasih tahu. Jadi ya body language juga sama nenek itu. Disuruh lurus, nanti turun, belok kanan kayak gitu aja. Tapi ketemu akhirnya juga. Saya kan basic saya bahasa Inggris kan bisa juga. Untuk membaca arah itu kan bisa saya lihat arahnya juga. Akhirnya saya itu turun. Yang keluarga yang di Bali kan sudah panik juga karena kan saya tidak bisa bahasa Inggris. Dulu kan kita enak ada agensi yang ngarahin ke airport, dianterin, direction tahu dia. Berarti nggak ada teman di sini dulu deh yang gimana cara ke sana, nggak ada koneksi dari gitu. Kan paman saya nunggu cuma di Macau. Tapi ya istilahnya diarahin lah, gini ke sini. Enggak. Ya, dulu ya sebelum saya berangkat paman saya cuma bilang nanti kalau sudah nyampe di Hong Kong naik ferry, bilang ke ferry ke Macau itu aja. Dan paman saya sudah nunggu di Macau. Itu pamannya bukan paman Rake? Bukan. Ini sebenarnya paman Rake, ada paman Chan gitu. Beda. Paman kandung lah. Paman kandung. Sekarang masih di sini deh pamannya? Pamannya sudah resign, udah balik. Udah
balik di Bali sekarang. Udah ke Bali. Udah lama. Ya, udah lama. Kerja di mana dulu di sini? Di Konrad juga. Di Kongrad juga. Ya. Kadang kepikiran nggak kerjanya kayak gimana dulu deh? Pas masih di Bali mau ke sini, kepikiran nggak kerjaan saya ngapain gitu? Pikirannya sih cuma ya kerjaan palingan ya kerja ya, bersihin toilet untuk kamar mandi, untuk tamu-tamu untuk mandi kayak gitu aja. Yang saya belum nyampe sini ya disuruh bersihin untuk bed treatment, untuk masasnya juga. Terus mereka sekarang udah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Gimana Makau bagi Anda? Bagus sekali Makau menurut saya. Berubah. Kan ya dekat juga dari Indonesia. Bali ya. Ya, dari Bali terutama dekat, enggak. Ya kita cuma naik pesawat, kalau yang dari Makau kita kalau mau ke Hong Kong kita bisa naik ferry dari Hong Kong. Itu benefitnya. Terus kedua pendapatan kalau menurut saya, karena saya pertama kali kerja keluar, cukup besar untuk di Makau. banyak merubah hidup ya. Ya. Dulu pas pertama kali ke sini harga Hongkong dolar berapa deh? Dulu paling besar itu cuma 1.400. 1.400. Yes. 2013. 2013 ya, 1.400 sudah paling tinggi sekali. Paling tinggi ya. Sekarang udah ya minim rata-ratanya 1.800 kan ya. 1.800 sekarang. 1.800, Ya, agak 1.900. bersyukur lah, udah bisa naik terus. Terus, untuk dolar. apalagi Pokoknya. Makau di pandangan Anda soal asmara gitu ada deh di sini. Ada cerita agak Di Makau untuk asmara gimana bilangnya? ya menemukan lah. Ya seperti itulah. Menemukan doi kah di sini deh atau enggak menemukan doa gitu? Ya semoga jadinya. Ya semoga jadi Ya ya. semoga jadi. Intinya mendapatkan doi di sini. Seperti Terus pertama kali Kadek menginjakkan kaki di Makau gimana perasaannya deh? kagum karena pertama kali keluar, seperti saya bilang tadi, gedungnya yang besar dan indah. Saya. Indah sekali. Waktu itu kan saya turunnya di Makau Ferry Terminal. Kan tulisan sense-nya itu Iya kelihatan. gede sekali. Saya berpikirnya waktu di sini saya mau kerja nanti. Saya berpikir, wah kagum banget sama Makau. Sampai sekarang masih saya kagum. Tetap kagum ya, emang sih indah sekali. Indah Apalagi sekarang pembangunan semakin banyak kan. Iya, semakin banyak, hotel-hotel bagus, semakin banyak juga. Berkembang lah. Mantap. Bagus, seandainya Bali bisa mengikutinya ya. Semoga saja. Semoga saja. Kita berpikir Semoga, positif semoga. lah untuk itu. Sungkara. Kita ambil yang baik-baiknya saja. Ya. Nah, terus menurut Anda lelaki yang dibilang berhasil itu seperti apa deh? Dibilang berhasil itu, ini pertanyaan yang sulit menurut saya. Sulit ya, dijawab deh. Tergantung orangnya juga. Kalau yang bilang berhasil itu, kalau saya yang bisa membahagiakan orang tua yang Betul, ya. Good. yang First pertama itu, first yang of bisa all, melakukan orang tua. Ya. Yang lelaki yang berhasil yang bisa melakukan orang tua, yang Tanggung jawab lah. tanggung jawab lah untuk orang tua. Kalau sudah menikah, bertanggung jawab dengan keluarganya, dengan istri, ya. istri anaknya. Kadang kan belum nikah ya? Belum. Rencananya kapan? Rencananya ya 1-2 tahun ke depan lah. Segera lah. Ya segera. Sebentar ya kadang gini Ya, kalau sebentar doanya aja. tahun depan itu. Doa dulu cis untuk gini doanya biar terkabulkan cis semuanya. Cis. Nah, sponsor dari apa nih? Biar apa nih? Lausan. Lohanko? Nah sekarang dek, pertanyaan dek, lagi satu ya. Tanggal 19 November nanti dek. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Pesulap merah melawan Jindan tanding ring adu boxing dek. 19. Siapakah yang bakal menang dek? Tuh dek, prediksi dek. Siapa bilang tadi? Pesulap merah tanggal 19 November bakal adu boxing di ring merah dek. Ya, sama. Jindan melawan Jindan. HB Jindan. Ente kadang-kadang yang gitu dek. Wah, Siapa yang menang dek? itu pertandingan seru banget sepertinya. Kira-kira Prediksi saya Siapa dek? kayaknya sih Saya mau minta pendapat dek. susah dibilangnya. Ya siapa prediksi 50-50 saja. lah.
bisa dibilang sulap merah menang juga. Ah, kau tidak mendukung saya kau. Siapa yang menang? Penonton? Kalau Pak Ira siapa? Kau juga penonton. Saya pernah bilang kalau selebnya goblok, medianya bodoh, ajaran sampah, penontonnya jadi sampah kayak gitu dah. Tidak. Sampah kayak gitu dah jadi. Enggak, penonton saya itu smart people itu penonton saya. Gimana ya? Oke deh, mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari saya, ke depannya cita-citanya Kadek mau seperti apa, Dek? Kedepannya ya planningnya cuma itu aja. Kita kan udah umur juga kan. Ya, pasti orang tua juga udah ngurus cepat-cepat menikah biar bisa dapat cucu kayak gitu. Lo Kadek saudara berapa? Saya saudara 3. 3 saudara. Ya, 3. Saya nomor 2. Pertanyaan dari tadi harusnya diutarakan, Bor. Ya baru ingat. Oh, ingat ya. 3 saudara. 3 saudara, saya anak kedua. Berarti punya adik. Punya adik cewek juga. Adiknya mau diajak sini nggak? Kalau bisa. Cewek apalagi ya. Oh, cewek adiknya Kadek. Ya, cewek. Itu jodohnya sama Jering. Oh, Jering ya. udah punya jangan. Masih sekolah? Sudah selesai. Kuliah? Kuliah sudah selesai juga D1. Sekarang udah kerja? Sekarang belum kerja. Belum Masih, kerja? ya, masih bantu-bantu ibu lah di rumah. Ajak aja ke sini, Dek. Maunya sih seperti itu, tapi kan susah lah untuk sekarang kan. Oh iya, COVID masih- kayak Iya, gini, masih lockdown. situasi COVID kayak gini susah. S1 kejuruan juga, Dek? D3. Oh, D1 D1. oh D1. D1 perhotelan. Oh, bagus lah, udah ada jurusan. Sebelum penutupan, Ah, ini bukan quote of the day lagi, Bor. ya. Apalagi. Ini saya baru nih tagline baru bukan tagline baru ya, acara baru di event ini. Podcast ini. Saya mau mengasih kuis jawab cepat. Ngerti nggak kuis jawab cepat? Saya orang Seperti gini kuis jawab cepat tuh. Contoh, saya akan beri pertanyaan. Di opsi saya ada 2. Jawab 1. Tidak boleh ada alasan. Jawab salah satu. Tidak boleh lama. Waktunya 3 detik atau 2 detik. Langsung jawab cepat ya. Saya memberikan pertanyaan. Jawab cepat. Oke, kuis jawab cepat ya. Ada 9 pertinyiin. Pertinyiin. Jawab cepat ya. Konsen deh, arah ke sini deh. Pilih punya banyak uang atau sehat? sehat dong. Mau sukses dulu atau menikah duluan? Sukses dulu. Berteman dengan siapa saja atau memilih dalam berteman? Saya lebih senangnya memilih. Pilih botak atau jerawatan? Ini susah sekali. Botak. Botak. Ya. Oke. Selingkuh atau diselingkuhin? Aduh. Selingkuh dong. Ya itulah. Jawab. Dan. Jawab. Dijawab. Itu diselingkuhin. Selingkuh dah, diselingkuhin menyakitkan, Dek. Oh iya. Selingkuh. Oke. Selingkuh. Perawan atau janda? Dan Tidak ada, harus salah satu. 4. janda. Ya, janda dah. Janda rasa perawan. Tidak boleh, harus satu. Janda atau perawan sih? Bisa dong. Bisa. Kawan belum tentu rasa janda. Yang itu ada alasannya. Berarti pilih janda. Ada alasannya gitu. Ada sih. Kan disuruh jawab, harusnya nggak ada alasan kan tadi. Perawan. Perawan. Ya. Ya, perawan. Oke, pilih perawan. Cewek kaya tapi jelek atau miskin tapi cantik? Cewek kaya tapi jelek, miskin cantik. Miskin cantik. Oke. Karena untuk kekayaan yang cowok miskin gitu. Ya. Karena kemarin kan kita Ya, apa lah. Berarti ada gini, ada toleransi. Kemarin udah ngomongin. Oke, next. Pengangguran atau jomblo? Lebih baik saya jomblo. Jangan dikisi-kisi. Kalau pengangguran itu kita nggak bisa makan, kita nggak ada uang juga kan lebih Oke, susah. pilih apa? Ya, lebih jomblo lah. Jomblo, siap. Gaya doggy style atau helikopter? Wah, doggy style karena lebih
Suka nunggang kuda. Oh, sport. Aduh. Jadi orang yang cuek atau jadi orang kepo? Saya kepoan orangnya. Kepo. Oke. Terakhir, acara TV atau YouTube? Alasan? Sekarang YouTube. Udah Kita tahu. Iya, TV-nya udah banyak sinetron Ya, yang caranya bawahnya tuh kurang ke lah. kuburan, ke sungai gitu ya, banyak yang. sudah lebih nggak mendidik lah dibilang. Oke. Tuh, di acara TV. Kuis jawab cepat tuh menilai bagaimana cara pikir kita ke depan. Ya, oke, terima kasih Terima Kades kasih sudah atas waktunya. di sini. Thank you, Pak. Terima kasih waktunya Anda. juga ya. Thank you penonton-penonton gue udah smart people. Thank you. Semoga kasih, penonton. apa yang direncanakan, apa yang Kades cita-citakan Swaha. bisa segera terwujud dan Swaha. bisa menikah 1 atau 2 tahun lagi. Ke depannya. Ya mohon Swaha, yang Stungkar. pacarnya Kades sekarang, Kades udah ngasih tanda, siap dong. Kasih dong Siap ini. dong. Siapa ya, siapa ya? Kasih Terus, dong terus. ini suruh kasih pesan Ya, pesan. Pesan buat untuk para pemuda harapan bangsat pemuda harapan bangsa. untuk sang gini. Oke lah. Calon istri. Lebih lah. tepatnya bekerja dan bekerja. Oke, Semua untuk pemuda-pemuda ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih buat Kades sekali lagi dan Terima jangan kasih. lupa like, share, and comment, and subscribe. Ada yang mau komen silakan komen apa yang Jangan lupa komen yang banyak. apa namanya dari kemarin apa sih yang mau kalian tanyakan kepada bintang tamu kami yang di sini? Mungkin ada teman-teman yang ingin tahu banyak tentang bagaimana Makau, silakan komen. Dan juga jangan lupa juga makan, jangan lupa tidur. Oke, saya Wira undur diri. Saya Mang Chan juga udah. Ginan. See you next video. Bye. Bye. Ciao ciao.